Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebenarnya Habib itu? Ya kalau mereka itu mungkin sementara ini kan kita memahami Habib itu keturunan Nabi. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran yang seperti di dalam surah Ali Imran tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu ingin menjadi Habib, Habibnya Allah. Artinya orang yang dicintai Allah. Jadi sebenarnya Habib itu orang yang apa? Orang yang mencintaikah atau orang yang dicintai? Kayaknya lepas dari yang itu, dari ayat Al-Quran. Karena rata-rata anak kecil pun kadang-kadang diberi gelar karena bapaknya Habib, anaknya juga Habib. Sehingga istilah yang digunakan Habib di situ adalah adanya kedekatan atau keturunan dari Nabi Muhammad. Terutama atas perkawinan anak beliau Fatimah dan Ali. Kemudian melahirkan, sebenarnya yang berkeluarga itu 3. Hasan, Husain, dan ada perempuan 1, Ummi Kulsum. Cuma yang sering dibuat silsilahnya Hasan dan Husain. Ummi Kulsum ini tidak diteruskan silsilahnya. Bukan tidak ada, tapi tidak diteruskan. Ini sayang ya kalau kita berbicara berdasarkan fakta sejarah. Kalau kita merunut dari keluarga Nabi. Bahkan tidak itu saja sebenarnya. Di antara anak Nabi yang berkeluarga perempuan, kalau yang laki-lakinya meninggal waktu kecil ya. Nah, sedangkan yang perempuan ada 1 yang berkeluarga juga selain Fatimah. Zainab, kakaknya yang tertua. Zainab itu dinikahi oleh Abul As bin Ar-Rabi. Itu dinikahi dan punya anak. Anak 2 tapi meninggal 1. Namanya Ali, meninggal. Nah yang hidup perempuan Umamah binti Zainab. Nah Umamah itu kemudian bersuami dan punya keturunan terus ada. Dan itu sama sekali tidak diungkit dalam sejarah. Ada dia itu. Ini kan tidak layak. Kalau kita betul-betul mengungkapkan sejarah. Kenapa ditutup-tutupi keluarga Zainab, anak Rasulullah, padahal dia punya keturunan. Sementara yang dibicarakan cuma anak Fatimah, itu pun 2 dari 3 yang berketurunan, Hasan dan Husain. Sementara Ummi Kulsum nyaris tidak dibicarakan sebagai cucu Rasulullah. Mungkin karena dia dinikahi pertama kali oleh Umar bin Khattab, Ummi Kulsum itu. Dan dia punya keturunan. Nah, kita mungkin sering ya membaca sejarah atau mengetahui ada seseorang yang waktu sholat digendong oleh Rasulullah. Saat ruku tetap dipegang, waktu sujud ditaruh di samping, kemudian beliau sholat. Dan seterusnya. Orang menilai ada 2 hal. Pertama, begitu cintanya Rasulullah kepada cucu beliau. Yang kedua, karena dia masih kecil, dikhawatirkan bisa merangkak atau terus kemana sehingga agak sulit. Ada yang itu. Tapi yang lebih banyak orang memperhatikan karena cintanya Rasulullah kepada cucu. Dan siapa cucu itu? Itu adalah anak Zainab, Umamah, perempuan, digendong oleh beliau waktu sholat. Sebenarnya pada saat itu betapa Rasulullah cintanya kepada Umamah. Kalau dinilai-nilai ya, kalau ada semacam kecemburuan di dalam sikap Rasulullah, kalau ya, maka Rasulullah boleh dikatakan lebih banyak memperhatikan Umamah daripada memperhatikan Hasan dan Husain dan Ummi Kulsum yang 3 dari anak Ali. Itu terbukti waktu sholat digendong begitu dibawa. Tapi sejarah tentang kehidupan Zainab dengan suaminya, walaupun suami Zainab itu dinikahi waktu di Mekah, waktu belum
Islam. Sehingga Abul As itu dia dalam keadaan kafir. Sampai-sampai dia ikut berperang waktu perang Badar. Memerangi pasukan mertua. Dan kemudian dia ditawan. Sejarahnya itu panjang. Dan kemudian dia dibebaskan dengan membayar untuk pembebasan suaminya Zainab. Itu waktu awal ya, tidak ada istilah dilarang kawin beda agama, itu belum. Setelah diketahui suaminya Zainab tertawan, maka Zainab berupaya untuk membebaskan. Dengan cara apa? Menyerahkan kalung yang memang itu juga hadiah dari bapaknya, dari Rasulullah kepada Zainab untuk dipakai. Kalung siapa? Kalung Khadijah, istri Nabi. Diserahkan oleh Rasulullah kepada Zainab. Ini, wahai Zainab anakku, kalung milik ibumu setelah meninggal. Hanya itu harta Zainab kemudian diserahkan kepada suami untuk membebaskan dirinya dari tawanan. Nah, kesudahannya cerita itu Abul As juga akhirnya masuk Islam. Tapi itu anaknya seperti Umamah, kok ada semacam diskriminasi. Bukan oleh Rasulullah dan para sahabat, orang yang menyebarkan sejarah. Justru diambil sejarah untuk selanjutnya hanya dari Hasan dan Husin. Sehingga tadi orang itu dikatakan Habib kalau silsilahnya terus kepada Hasan atau kepada Husin. Tidak ada kepada Ummi Kulsum, saudara adiknya Hasan dan Husin. Perempuan kan? Nah, memang dari perempuan, tapi ya dia lah melahirkan, sebagaimana juga Hasan Husin itu kan dari Fatimah. Maka Ummi Kulsum dari Fatimah. Nah, kalau dia menyebutkan silsilah, maka carilah siapa yang anak dari Ummi Kulsum itu siapa, dan terus berikutnya. Sama dengan Umamah binti Zainab. Carilah, disamakan, disejajarkan sebagai keluarga Rasul. Itu kalau kita memang betul-betullah mengungkap sejarah. Nah, itulah ya yang tadi kita kembali kepada surah Al-Hujurat ayat 29. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itulah yang disebut di dalam surah Ali Imran tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti Rasul dalam segala apapun juga. Maka apa hasilnya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dua di situ disebutkan. Wallahu ghafurur rahim. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Habba hubbun itu kan cinta. Makanya itu Habib itu tadi ya kita bilang, apakah orang yang mencintai Rasul atau orang yang dicintai? Kalau kita pahami dari arti ya. Tapi di dalam Al-Quran kalau kita lihat di situ orang yang dicintai. Kalau di dalam Al-Quran surah Ali Imran tadi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau artinya kalau sudah berdasarkan ayat tadi kan Ali Imran, yuhibbukumullah, Habib itu dibahasakan orang yang dicintai. Tapi syaratnya fattabi'uni, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Bahkan tidak sekedar orang itu dicintai oleh Allah, bahkan diampuni dosanya. Jadi Habib itu sebenarnya boleh kita mengatakan apabila memang berdasarkan ayat Al-Quran ini ya, orang itu orang yang tidak berdosa. Kalau gelar itu berdasarkan ayat ini, orang yang tidak berdosa. Ada lagi di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Nah, kata-kata hubbun, kata-kata cinta, kata-kata Habib juga kan dengan kata-kata hubbun itu. May yartadda minkum an dinihi, siapa orang-orang yang murtad
Maka kata Allah, kalau seandainya nih orang-orang beriman murtad, dia keluar dari Islam, kelak nanti Allah akan mendatangkan satu kelompok, satu kaum, satu umat. Ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka itu Allah mencintai kepada orang itu dan mereka mencintai Allah. Itu kalau orang umpamanya umpamanya murtad, kata mayyar tadi minkum andinihi, Allah akan mengganti. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum yang mana mereka itu yuhibbuhum, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Mereka berkasih sayang sesama mukmin dan keras terhadap orang yang tidak mengimani Allah, orang yang kafir, orang yang ingkar. Hampir sama dengan ayat surah Al-Hujurat ini. Kata cinta tadi kan di situ diungkapkan dengan hubbun, berarti itulah Habib. Jadi Habib itu adalah orang yang dicintai Allah dan orang itu mencintai Allah. Nah, jadi ya kembalinya betul-betullah beriman dengan sesungguhnya kepada Allah. Tapi ada di dalam Al-Quran yang konotasinya agak jelek. Kata-kata Habib atau di jamaknya ahibba. Bukan berarti lalu jelek Habib itu, tidak. Kata itu dipakai oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka mengklaim bahwa aku inilah yang sebenarnya anak-anak Allah. Aku inilah, kata orang Yahudi dan Nasrani ya, ini kekasihnya Allah. Tapi kata Allah, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi dan orang yang Nasrani berucap, ini mengklaim dia, nahnu abnaullah, kami inilah anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan para kekasihnya. Maka kepada Nabi disuruh ucapkan, wahai Muhammad, balas ucapan mereka itu apa? Qul fanima yu'adzibukum bizunubikum. Kalau memang kamu itu benar anak Allah, kalau memang kamu itu kekasih Allah, kenapa kamu itu justru berbuat dosa lalu Allah menyiksa? Kalau benar-benar kamu itu anak Allah, kalau engkau itu benar-benar kekasih Allah atau mengasihi Allah tadi, niscaya tidak akan ada siksaan kepadamu. Nah, disinilah kita dengan cara baik memposisikan yang apa di dalam Al-Quran. Termasuk tadi bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat yang dekat pada Rasulullah itu disebutkan dalam surah Al-Hujurat. Dan bagaimana juga yang sekarang ini ramai sekali dibicarakan wali anu, wali ini, wali itu, wali siapa ini jabatannya, wali apakah, wali majuzub, wali kutub, wali apakah. Nah, banyak sekali. Mungkin saja dengan syarat dia adalah orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Jadi ada semacam kelompoknya. Jadi jangan sama sekali Rasulullah umpamanya disamakan dengan orang-orang tertentu. Tidak. Beliau adalah Nabi dan Rasul. Apalagi disejajarkan dengan, kalau itu memang benar, yang sekarang banyak wali disejajarkan. Sampai-sampai bukan disejajarkan lagi, terkesan ada yang bahkan dianggap lebih daripada Nabi. Ada yang begitu. Kaitannya dengan ziarah. Nah, ini kan ada ziarah itu ramai sekarang. Ziarah wali anu, ziarah ini tidak lagi ziarah wali Songo, tapi berkembang banyak walinya. Nah, lalu apa? Ada ucapan yang begini, seorang ustadz, siapa yang menziarahi wali, nah maka wali itu akan melihat, akan mendengar ucapannya dan akan bersama dia. Lebih-lebih orang yang datang itu, yang menziarahi itu, membaca zikir la ilaha illallah di muka kuburan
yang dianggap wali tadi, maka wali itu akan bersama dia. Ada bersamanya. Bagaimana kok pemahaman terhadap orang mati yang sudah dikubur itu? Ustadz ini. Begitu besarnya pahala, ini lagi dengan pahala. Begitu besarnya pahala orang yang datang ke kuburan wali, ya sekedar duduk aja, sekedar apakah, belum lagi berzikir, dia telah mendapatkan pahala lebih afdal daripada beribadat selama 7 umur dunia. Masya Allah. Kita umur dunia aja kita tidak tahu. Kita sama sekali itu urusan Allah. Tapi sampai diucapkan begitu. Ini benar-benar menyesatkan. Orang yang datang ke kuburan wali sekedar duduk biasa aja. Sekedar katanya kalau di dalam ucapan beliau itu sekedar memecah telur. Tak gitu aja. Cuma memecah telur kan apalah. Nah, atau kalau kita minum sekedar mencoblos menusuk air begitu. Apa katanya? Lebih afdal daripada kita beribadat 7 kali umur dunia. Ini jangan-jangan orang pada enggan beribadat mendingan ziarah ke kubur wali aja. Begitu besarnya. Kalau umpamanya 70 tahun masih bisa ada ukuran. Kalau 7 umur dunia. Dari mana? Lalu mengkiaskan kedatangan wali itu seperti datangnya malaikat, seperti adanya malaikat raqib dan atid di bahu kita katanya. Begitulah kedatangan wali. Kita tidak berasa adanya malaikat raqib dan atid di pundak kita. Begitulah wali datang berada di samping kita. Ini keyakinannya benar-benar, ya Allah. Sama sekali tidak boleh yang demikian. Wali bagaimanapun hebatnya, dia tetap makhluk Allah. Tidak akan lebih mulia, tidak akan lebih hebat daripada Nabi. Yang jelas begitu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang ciri wali itu apa? Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali itu adalah orang yang memang tidak ada keserakahan dalam kehidupan dunia. Tidak sedih, tidak takut. Dan mereka itu adalah orang yang teguh imannya, istiqomah. Amanu wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Selalu beribadah. Inilah ya kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, betapa sebenarnya kita harus membentengi diri kita dari ada usaha-usaha yang menyampaikan, katakanlah tidak bertanggung jawab karena tidak ada dasar, bahkan bertentangan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kita ingin semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, tidak sampai sia-sia. Jangan sampai apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami suguhkan segala amal perbuatan manusia itu masing-masing. Nah, ini amalmu. Tapi kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Namun sama sekali tidak ada artinya. Sia-sia. Terhapus. Pertama karena salah. Yang kedua, keyakinan khusus tauhid itu bisa menghapus semua segala kebaikan kita. Di dalam surah Al-Kahfi disebutkan kalau sudah begitu tidak perlu lagi dipertimbangkan atau ditimbang, sudah jebloskan aja ke neraka jahanam. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak perlu lagi ditimbang amal perbuatan. Dzalika jazaohum jahannamu, karena mereka itu sudah dipastikan masuk neraka. Dan itulah sebenarnya untuk kita menjaga akidah, memperkuat ibadah. Inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita, membimbing kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.